Sebelum kita memulai pendakian ekstrim sore ini, perjalanan kita harus melewati tempat ini. Sebuah jembatan yang bagi banyak orang menjadi titik peristirahatan terakhir mereka. Jembatan Canggar Pacet yang kita lalui memiliki keindahan jalurnya yang membelah Tahura. Tempat ini menyimpan energi kelam yang bikin bulu kuduk merinding. Mitos warga lokal bilang hawanya selalu beda kalau kita lewat sini menjelang maghrib. Dan bener aja auranya dingin sekali hari ini. Tapi jembatan ini cuma gerbang pembuka, karena tujuan utama saya sore ini jauh lebih menantang, yaitu mendaki Gunung Pundak tepat di jam 16.45 sore, menerobos malam demi membuktikan mitos gaib yang menyelimuti jalurnya. Apakah saya bisa sampai puncak di jam setengah 7 malam? Nggak perlu lama-lama, pasang earphone kalian, rasakan dinginnya jalurnya, dan mari kita mulai perjalanan pada sore ini bareng-bareng. Gunung Pundak, 2 orang ya? Iya. 31. Di atas jalan lagi ya? Iya, ke pos pendakian. Berapa? Satu orangnya 10.000. Mas, halo mas. Baru ya mas? Iya. Ini ada itu nih. Warung-warung buka kan mas di atas? Buka. Kalau nggak salah. Nanti belok kiri ya mas ya? Itu jalannya aja nanti belok kiri. Ya langsung belok kiri kan ya? Kalau nggak salah Pundak itu ada kafe baru kalau nggak salah. Oh iya tak? Iya kalau nggak salah. Kalau itu soalnya. Berarti lurus. Terima kasih mas. Nah guys, sebelum kita benar-benar masuk ke area pendakian, ada pos pemandian Pacet pertama yang wajib kita lewati, yaitu gerbang utama Pacet. Jadi catat ini ya buat kalian yang mau kesini. Untuk 2 orang sama 1 sepeda motor, siapin uang pas 31.000. Jangan sampai kurang, biar kalian nggak perlu bongkar-bongkar tas di tengah jalan. Jadi menurut informasi di pos registrasi ada biaya per orang cuma dikenakan Rp10.000 aja ya. Murah sih. Jadi kalau di total perjalanan berdua dari bawah tadi, modal kita nggak sampai 55.000 ya, totalnya 51.000 udah bisa dapat tiket masuk alam seindah itu nanti. Di murah di kantong tapi pemandangannya mahal. Yuk kita langsung urus administrasi dan langsung gas naik sebelum maghrib mengunci jalur. Baru 2 menit setengah. Oh, udah 3 menit. Oke, jadi kita setting kamera terlebih dahulu. Alhamdulillah registrasi selesai, semua administrasi sudah beres. Sekarang jam sekitar setengah 5 sore. Sebelum kaki ini melangkah melewati batas antara dunia luar dan lebatnya hutan Gunung Pundak, ada satu ritual wajib yang gak boleh kita lewatkan, yaitu berdoa. Di gunung, ego kita harus turun ke tingkat paling rendah. Kami meminta izin dan perlindungan pada Sang Pencipta Alam agar perjalanan menembus maghrib ini dijauhkan dari segala mara bahaya. Jadi kita harus mencari tempat untuk berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sampai di pos pendaftaran sekitar jam 16.27 setengah 5 ya. Bismillah. Sebelum kita naik ke atas, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan diberikan cuaca yang indah. Amin. Biar nanti sampai di puncak, bahkan turun ke bawah diberikan keselamatan dan kesehatan. Oke ya. Izin berdoa. Sudah selesai. Yuk. Bismillah. Di hutan Gunung Pundak rasanya sudah siap menguji mental kita. Sebelum saya mengambil langkah pertama di jalur setapak ini, saya mau ajak kalian semua yang lagi menonton video ini, yuk kita berdoa bareng-bareng dalam hati. Semoga perjalanan malam ini dilancarkan dan kalian bisa menikmati keindahan puncaknya nanti dari layar HP kita masing-masing, tanpa kurang suatu apapun. Bismillah, langkah pertama dimulai. Eko penunjuk arah sebelah kiri Gunung Pundak, lurus ulirang ya. Namun kita ambil yang sebelah kiri ya, tujuan kita. Jalurnya podoy. Langkah pertama dimulai dan jalur pembuka Gunung Pundak ini ternyata masih bersahabat banget ya. Berupa jalur paving rapi kayak gini, tapi jangan salah guys. Jalur paving rata kayak begini justru sering menipu mental pendaki. Karena kelihatan gampang, kita sering jalan terlalu cepat atau pacingnya ngawur ya.
Padahal nanjaknya konstan dan bisa bikin betis langsung panas di 10 menit pertama. Jadi kita harus pintar-pintar atur ritme nafas di sini karena malam udah mulai mengejar di belakang kita ya. Coba kalian dengerin ya langkah kaki kita di atas paving ini. Suasananya sepi banget ya. Kanan kiri kita udah banyak pohon-pohon, rumput-rumput ya. Jalur paving ini akan mengantar kita sampai ke batas vegetasi hutan yang sebenarnya nanti di atas. Buat kalian yang nonton, kalau kalian jalan di jalur kayak gini sore-sore menjelang maghrib ya, kalian bakal milih jalan santai atau langsung setengah lari biar cepat keluar dari area hutan pinus ini ya. Oke, kita sudah sampai di Penunjara, sebelah kiri air terjun. Kita akan lurus ya ke arah puncak Gunung Puncak. Jadi ini gerimis ya, kita mencari tempat berteduh. Enggak, tak coba. Yo, Apa? sumuk. Sumuk. Iya. Sekitar 10 menit dari bawah ya, kita langsung dikasih kejutan sama alam. Langit di atas mendadak bocor ya guys, gerimis langsung turun, lumayan deras ya. Ini benar-benar skenario yang gak kita harapkan di pendakian sore ini. Jadi kita gak ada waktu buat santai, kita harus amankan peralatan elektronik dulu, terutama kamera dan HP biar gak kemasukan air. Tas juga harus buru-buru dipasang pelindung. Di gunung barang elektronik basah itu artinya bencana, dan baju basah artinya ya kedinginan, hipo ya. Nanti kita harus bergerak cepat ya teman. Oke, jadi semua peralatan aman. Tapi jujur gerimis ini bikin jalur paving yang kita lewati tadi jadi makin licin, dan udara langsung drop dingin banget. Kita nggak boleh berhenti lama, masing-masing biar badan nggak kaku. Yuk kita lanjut jalan menembus gerimis sore ini. Tetap bareng kita ya, perjalanan makin seru. Alhamdulillah, perjalanan hampir 30 menit menembus gerimis tadi akhirnya terbayar. Kita sekarang sudah sampai di pos 1. Nafas kita sudah hampir ini ya, tersengal-sengal ya, tapi baju dan tas agak basah karena kejutan hujan tadi ya. Jadi kita putuskan buat istirahat sebentar, maksimal 3 menit ya, cuma buat minum dan mulihin tenaga. Oke. Apa gini? Total. Kok ada dua arah ya? Kono ya sok ini. Enggak usah. Sumber air ya. Iya. Iya lah. Ini berat sekali. Assalamualaikum. Oh, sumber air buat. Kanan kiri. Tadi saya kira itu pos 2, ternyata hanya sebuah sumber air ya. Di jalur antara pos 1 menuju pos 2 inilah cerita mistis Gunung Pundak yang sebenarnya dimulai. Banyak pendaki malam yang mengaku mendadak mencium bau wangi bunga melati yang pekat secara tiba-tiba di sekitar sini. Warga percaya bau wangi itu adalah penanda bahwa penghuni asli hutan ini sedang menyambut kita atau berjalan berdampingan di dekat kita. Jadi jujur, saya agak merinding sekarang. Aturan paling penting, kalau kalian mengalami hal kayak gini di gunung, jangan pernah dibahas atau diomongin langsung di jalur ya. Cukup dibatin, jaga pikiran, jangan sampai kosong dan terus melangkah. Kita nggak sendirian di sini guys, terus istighfar, zikir. Makanya dari tadi mata saya fokus ke jalur depan, nggak mau melirik terlalu banyak karena rimbunnya pohon di kanan ataupun kiri ya. Menurutku tepat sih. Cuma pendakian hujan itu pendek. Astagfirullah. Oke, nafas kita sudah agak berat. Kita mencari tempat istirahat terlebih dahulu sambil menunggu azan maghrib ya. Soalnya ini sudah agak hilang cahayanya ya. Sebentar ya.
Gak seneng aku nang. Iya. Foto Kak B29. Wah, puncak kono. Terus kan sampe B29 Heeh. di sepeda. Iya. Allah. Aneh, Mas. Nek jalutan ngene ya. Nek dikhawatir niku aku khawatir tegur. Gak aman dia. Teman-teman, sekarang waktunya sudah menunjukkan jam 17.20 ya. Di gunung jam segini hawanya udah kayak tengah malam, kegelapan total, benar-benar udah mengunci jalur pundak. Kita harus terus berjalan dan gak boleh banyak berhenti, karena suhu udara juga mulai drop drastis. Di menit-menit seperti ini, mental kita benar-benar diuji. Selain bau wangi yang tadi sempat lewat, ada satu mitos paling terkenal di jalur menuju pos 2, yaitu mitos suara gamelan. Beberapa pendaki tektok malam sering bersumpah kalau mereka mendengar sayup-sayup suara gending Jawa atau ketukan gamelan di kejauhan. Masyarakat berpesan, kalau kalian mendengar suara itu, dilarang keras untuk mencari sumber suaranya atau menoleh ke belakang. Konon, suara itu adalah taktik dari penunggu hutan untuk memecah fokus kita agar kita keluar jalur lah pokoknya dan tersesat ke area jurang ya. Jadi dengar cerita kayak gitu di tengah hutan segelap ini otomatis bikin langkah kaki saya itu semakin lebih cepat ya. Jadi kuncinya cuma satu, konsentrasi penuh, konsentrasi pada pijakan kaki, terus bicara dan perbanyak doa di dalam hati ya. Kita kesini dengan niat baik untuk menikmati alam, jadi kita harus saling menghormati ya. Berarti aku gak ngesakno ya, Mas. Ngesakno sebenarnya ya. Hah? Betul. Jadi tergantung orang yang membawa di sini. Wah, Itu dulu ini. sebut ya. Ini sih Yuk. Nafas kita sudah agak berat, kita cari tempat istirahat lagi karena berat sekali nih barang-barang bawaan kita ya teman. Sudah. ini gak suka bergaul, Mas. Temen aku. Dia gak suka bergaul sama teman-temannya. Ya suka sih. Atau susah untuk bergaul. Suka bergaul. Oke, perjalanan di jam 5 lebih 45 menit ya mungkin ya. Jadi suasana di sini sudah agak gelap sekali ya. Jarak pandang hanya beberapa meter saja, ini harus pakai senter seperti ini ya. Allah. Wes bentar Put ya. Wes bentar ya. Oke ya. Ya. Sebut. Sini ya. Luar biasa. Tak durungnya iku nang sama sing Medaeng. Pernah nama Daeng ya? Iya. Oh, berarti kita terakhir ketemu itu pas Covid ya, 2020 lah. Terakhir Covid, setelah itu wis
awakmu nang Bali ya dadi TKW. Akhir ya wis mau. PKS. Tenaga kerja cepat. Iya, betul. Pelan-pelan ya. Ayo, bismillah. Oh, gitu Mas. Gitu. Iki, Bro. Iki Bro, hati-hati, Bro. Oke. Oke, sampai sini semua perjalanan aman ya. Tapi tadi sempat saya cek di file kamera ada sedikit aneh ya. Yang pertama tadi saya sempat cek semua file video menjelang pos 2 itu agak susah diputar ya, mungkin khusus rekaman di pos 2 ya, rusak, korup ya. Tapi anehnya itu filenya nggak hilang ya, kapasitasnya terbaca jelas 1 giga. Jadi di situ berarti ada file di kamera aku merekam sesuatu yang ada di sana, tapi tiap kali saya buka layarnya itu hitam atau error seolah-olah ya memang itu filenya korup, tapi kok cuma file itu aja yang nggak bisa dibuka. Di file-file lain masih bisa terbaca ya. Dan sempat tadi di pos 2 kita sempat agak nyasar karena memang agak gugup ya menjelang maghrib, suasananya agak gimana gitu, jadi kita agak diem langsung melangkah mempercepat kaki, nggak taunya ketemu rumput-rumput, jalan setapannya habis, tapi feeling kita main akhirnya kita kembali ke trek awal lagi ya. Oh, bener. Iya. Iya, betul. Rumput. Mau ke mana? Iya dah. Ijenan dah sampean. Aduh. Put, emang mana Put? Put, nggak sih? Engko barangkali masih melok join gini Put. Enggak sih. Masih engko kan join gini. Gini Put, iya. Gini ya. Hah? Iki lho Put. Oh, iki Mas Rek. Loh, iki Capilan selamat datang. Kenalan sih, Mas apa iki? Bagus sama siapa? Bagus Rungkut ya? Iya, iya. Aku Ian, teko Ian. Krian Mas. Oh, Krian. Oke. Sama aja, Mas. Monggo. Thank you. Yo, sami-sami. Bismillah. Oke. Apa, Mas? Gas. Enggak bolu ngono ya. Oh, lengkap ini Mas. Iki ape dodolan rencana iki mau. Tapi kok eman ngono lho. Iya, Mas. Lelean ngono lho, gawe kenangan. Momen gak terulang bakal. Betul. Aku kerja, Mas. Kerja. Sampean Kuliah, Mas. di Untak. Oh, Agustus. Nggih. Mari ngene iki rame Agustusan iki ya. Iya, ngono. Oke, toto kabeh. Itu halal ya, Mas? Duh. Alam, Iki, Mas, kopi ini, Mas. kopiku Mas. Sikat. Itu sampean Mimi. Anget ah. Sih. Woi, sikat. Sorry, sikat. Sampean ya, Mas. Aku wis bawa kopi. Apa, Mas? Target iki. Iya, Mas. Monggo, jam dhewe aku mesti jancuk. Ke jam pira, Budal? Aku teko kene ku jam. Aku teko kene ku jam 4:30, Mas. 4:30. Enggak, teko ngisor. Teko kene ku teko base camp 2:30 lah. Jam 4 naik. 3, Jam jam 4. 5 kurang iku wis nyampe aku. Terus mari lho kok ucul kabeh. Akhirnya nyambung 2 frame nyambunge. Nyewa, Mas. Hah? Nyewa. Lepas Mas, tadi kan nak tenda 2 ping ini kan gak Iya. kayak ini toh Mas. Itu yang enteng ya? Heeh. Oh iya. Wah, jangkrik ribet rek. Ya wis aku mencet lah alon-alon. Sama nyewa. Aku nyewa Mas. Nyewa. Piro Mas saiki nyewone per hari? Mek 15.000 Mas nang koncoku dhewe. Oh, 15.000. Dewe. Lumayan lah. Biasanya piro, Put? 100 ya, 50 ya. 30, Mas. 30. Oh, tergantung kapasitas. ukuran. Kapasitas sama karo berapa hari. Nah, ini nek pengen kademen nombok aja. Oke. Situasi ini sepi ini ya, tapi nggak begitu dingin Mas ya. Gak kok dia saya. Wis berapa kali sampean? Aku keempat deh Mas. Empat, Aku ya? terakhir ke Pundak itu 1 tahun yang lalu baru kirim ini. Aku 10 tahun yang lalu. Sampe wong kiri dhewe Mas. Jakarta, Pak. Loh enggak, nih setas aku Mas. Wong kene dhewe. Asline wong Sidoarjo aku lho. Setas niki. Aku masih bareng ambek Mas niki. Pindah nih. Pindah ning. Rokok Mas. Oh, rokok Anda. Oh, oleh rokok monggo. Biasanya rokokan iki lho, rokokan Iya, Cak. rokok ono rokok. Sok ono-ono tapi. Iki koyoke enggak. Cuman pengen Mas aku Mas.
Tono kabeh. Iku nang sampean iku. Apa nih? Ya kan bani nang sampean ya, sen dimasak. Oh iya lali bos. Karo kompore. Kasih. Iya lali, sorry. Ya aku kan wis ketokno iku. Si. Sampean sen dimasak. Oh, iku kudu gawe iku, Mas. Kok panorama lho. Aku bengnya tinggi, iku ekspresinya di Aku ya karo jadi. Jadi ini sing karo aku. Bapak aro. koncoku sponsori di sekarang di mentoknya. Kok wajahku gak ketok ya? Nah, Enggak jarine mek ikut to, Mas. Sampai jam 5. Aku apik jam 5. Wong kajian nang Surabaya wong ngamongan motor kan. Jelas kan. soalnya kan ini ada tempat nih. Nah, view-nya luar biasa. Hawanya dingin sekali. Sekarang jam 5.30 nih. Semakin sepi. View-nya sebelah situ nih, view-nya Arjuna Ulirang. Itu benderanya.
Tuh asapnya tuh. Nggak tahu ya kesana ada apa. Tapi yang pasti ini sudah puncak 1585 itu gunungnya tuh. Sebelah situ ya. Tuh teman-teman semuanya. Jalannya seperti sudah habis nih. Assalamualaikum. Oh, udah habis nih. Kita nggak boleh lewat sini ya, betulnya. Oke, kita tapi cek. Assalamualaikum. Bismillah. Wow, semakin kesini view matahari semakin kelihatan. Tapi di sini sudah buntu ya, teman. Kalau kesana takutnya nanti kita Kevin. Mantap, ayo cepetan. Lugur kapok. Bisa, Mas.
Sabar. Aku rasanya gede-gede. Bal-balan plastik. Kalau juara ya apa? Iya, video evakuasi. Jauh lagi. Tes keren ya. Tes. Berapa kali ini? Udah mau. Jadi apa? Di kamar kalau gitu masih ada. Lah iya buka iki nih. Oh iya. Ayo mak, ini mak. Turun mak. Udah? Gak apa-apa. Itu langsung ya. Sana nih. Mana dong? Datang. Ini dari punya. Kena sampai ini lauk udah jadi. Barang sih enggak enak.
Aduh repot. Temen aku saja. Biasanya dengan terus Melayu gak mikir apa-apa ya. Tak iki lho lah. Atus. Sisi oh. Di sini aku tak ngguri. Ra kita duduk. Ya iki masak kae. Oh, CB puncak. Ini berapa jam? Oke. Semangat. Dan ketinggian yang sama. Ya Allah, pinjam enggak aku lewat buri. Aku lewat Loh, awannya ketutup. Awannya ketutup, boleh keliru kabeh bahasa. Delokan niku sepatu sapa ya? Sepatu. Aku tadi kayak gini. Ush. Apa nih? Alhamdulillah, assalamualaikum. Bismillah.
Alhamdulillah. Oke, ini sekitar jam 6.26 nih. View-nya luar biasa. Iya, tangi-tangi langsung makan. Makan bisa ibu-ibu mangut nangis anak yang sarapan. Makan itu loh pas dulu bang. Mana? Sampai api tak dari.
Jam 4:30. Kak, gimana ya kak? Hah? Kak turu. Brono lho apik view deh. Puncak 2, cetak stang kita. Iya punya 2 rem ya. Sepi. Gimana? Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Yuk jalan. Pun Jeff. Iya Pak, saya sabar ya, sabar. Oke, aman. Bismillah. Ini perlu? Gak perlu? Lo korek, bismillah. Kok panas tuh? Oh, ini puncaknya Pak. Semangat Pak. Alhamdulillah di balik semua keanehan semalam kami semua diberikan keselamatan untuk melangkah turun ya. Ditambah lagi hari ini cuaca pagi sangat luar biasa indah. Mungkin ada event ya pagi ini. Jadi nggak ada lagi lah rasa takut. Yang ada cuma kedamaian jalan membelah hutan pundak yang asri ya. Sambil dengerin suara kicauan burung yang bikin adem pikiran. Jadi misteri semalam biarlah jadi cerita ya. Tapi keindahan pagi ini adalah bonus yang nggak ternilai. Buat kalian yang penasaran sama indahnya jalur turun kami, selamat menikmati sisa perjalanan di video kali ini. Agar tidak terlalu lama, kita recap saja menjadi bat video estetik. View turun pendakian Gunung Pundak dan cerita mistis kemarin malam. Lanjut part 2 ya guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video-video perjalanan selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know when I compliment her she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I never ask you to change. If perfect's what you're searching
well, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say